Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat-sahabat pitutur yang dirahmati Allah Ta'ala, setiap manusia memiliki potensi untuk sampai pada kedudukan terbaiknya sesuai dengan kemauan, doa, dan kerja kerasnya masing-masing. Demikian pula dalam hal ibadah. Kedawaman, kekhusyuan, dan buah dari ibadah akan diraih oleh setiap orang sesuai dengan usaha terbaiknya. Ada yang semangat di dalam beribadah, mungkin ada juga yang kusala atau bermalas-malasan. Nauzubillah, mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang kusala ini dalam beribadah. Berkaitan dengan bulan suci Ramadan, ada sebagian orang yang terkejut. Mengapa waktu terasa begitu cepat? Tanpa sadar kita saat ini sudah berada di bulan Ramadan. Bahkan sudah hampir di pertengahan bulan Ramadan. Mungkin keterkejutannya karena kurang persiapan di dalam menyambut dan mengisi Ramadan ini. Dan ada juga orang-orang yang biasa saja ketika memasuki bulan Ramadan. Mungkin bagi mereka bulan Ramadan atau bulan-bulan yang lainnya sama saja. Tetapi saya yakin ada orang-orang yang benar-benar menanti dan merindukan bulan Ramadan. Mereka mempersiapkan diri mereka dengan menjaga kesehatan agar dapat mengisi bulan Ramadan ini tanpa terkendala oleh kondisi fisiknya. Sahabat-sahabat pitutur yang dirahmati Allah Ta'ala, di dalam mengisi Ramadan dan menjalankan ibadah puasa, umat tergolong ke dalam beberapa kelompok. Imam Ghazali dengan sangat indah membagi orang-orang yang berpuasa atau puasa ini ke dalam 3 kelompok di dalam salah satu buku beliau. Kelompok yang pertama atau kategori yang pertama, beliau mengistilahkan dengan puasa umum, yakni pelaksanaan puasa hanya dengan menahan makan, menahan minum, dan juga tidak melakukan hubungan suami istri. Kelompok atau kategori yang kedua yaitu puasa khusus, yakni ketika berpuasa bukan hanya menahan makan, minum, dan hubungan suami istri saja, tetapi juga menjaga panca inderanya dari segala perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan puasa yang termasuk dalam kategori yang ketiga yaitu puasa khusus dari yang khusus atau puasa yang istimewa, yakni selain dari menahan makan, minum, tidak berhubungan suami istri, dan juga menjaga panca indera dari segala hal yang tidak disukai oleh Allah, juga menjaga hati dari keinginan-keinginan rendah dan pikiran duniawi, serta mencegahnya dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat pitutur yang dirahmati Allah, puasa yang masuk kategori umum mungkin ini adalah orang-orang yang mereka berpuasa hanya menahan lapar dan haus saja, serta menjauhi istrinya untuk sementara. Tetapi matanya tidak dijaga dari melihat sesuatu yang dilarang oleh agama. Telinganya tidak dijaga dari mendengarkan sesuatu yang merusak ibadah puasanya. Dan mulutnya tidak dijaga dari sesuatu yang menghilangkan pahala berpuasa.
Bahkan nauzubillah, mungkin mereka berpuasa tetapi tidak mendirikan sholat. Puasa yang masuk kategori yang kedua, yaitu puasa yang khusus, yaitu mereka yang berpuasa bukan hanya tidak makan dan minum, serta yang membatalkan puasanya. Juga mereka berpuasa dengan betul-betul menjaga semua inderanya dari sesuatu yang merusak ibadah puasanya. Akan tetapi hatinya masih sering lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika membaca Al-Quran atau tadarus, mulutnya membaca Quran, tapi hatinya, pikirannya tidak fokus kepada Al-Quran. Ketika mendengarkan daras Ramadan, telinganya mendengarkan deras, tetapi hati dan pikirannya tidak mengiringinya dengan berzikir. Intinya, kategori kedua ini masih membiarkan hatinya diisi dengan yang lain. Masih membiarkan hatinya sering lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa kategori yang ketiga atau puasa yang istimewa adalah selain menjauhi hal-hal yang membatalkan ibadah puasa, menjaga panca inderanya, ya. Mereka melaksanakan puasa dengan menjaga semua inderanya dari perbuatan yang merusak ibadah, wabil khusus ibadah puasanya, dan juga hatinya selalu diisi dengan doa-doa dan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kategori yang ketiga ini, dia berpuasa wabil khusus hatinya pun senantiasa mereka kontrol, hatinya senantiasa mereka arahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya buah dari ibadah puasanya terlihat dari kepeduliannya kepada sesama. Sahabat-sahabat pitutur yang dirahmati Allah, apakah kita akan membawa puasa kita ini masuk ke dalam kategori yang umum? Apakah kita akan membuat ibadah puasa kita ini masuk kategori yang khusus? Atau kita akan menjadikan puasa kita sebagai puasa yang istimewa? Semua kembali kepada kemauan, doa, dan usaha kita masing-masing. Di akhir, saya ingin membacakan beberapa ayat Al-Quran yang semoga menjadi pengingat dan juga penyemangat bagi kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun. Artinya, sungguh beruntung orang-orang mukmin, yaitu mereka yang khusyuk di dalam sholatnya, dan mereka yang berpaling dari hal yang sia-sia, dan mereka yang membayar zakat, dan mereka yang menjaga kemaluan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan hidayah dan kekuatan kepada kita semua, agar dapat melaksanakan ibadah Ramadan ini dengan kualitas yang terbaik. Amin, Allahumma amin. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Wassalamualaikum warahmatullahi